Episode kali ini menjalin silaturahmi, yaitu sunnah silaturahmi, menghormati yang tua, menyayangi yang lebih muda. Tema ini berbicara tentang hubungan silaturahmi dalam konteks modern, dampak globalisasi terhadap silaturahmi. Saat ini cukup marak kebiasaan bullying terutama bagi anak muda. Belum lagi tradisi yang mulai luntur dari anak-anak muda yang mulai tidak respek kepada orang-orang tua. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya," sedangkan mereka tidak menyadari. Maka Sulaiman tersenyum karena mendengar perkataan semut itu. "Ya Tuhanku, berilah aku ilham yang tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 18. Berkaca pada semut, silaturahmi dan bertegur sapa antar sesama muslim sangatlah mulia. Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Namun dalam kehidupan modern, khususnya di kota-kota besar, dampak globalisasi menyebabkan kebiasaan bersilaturahmi antar sesama manusia mulai luntur. Manusia mulai menjadi makhluk individual. Manusia mulai dirajai oleh kesibukan dan waktu, melupakan sanak saudara, hingga melupakan apa arti dan betapa pentingnya bersilaturahmi. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Kaum muslimin hendaknya tidak melupakan pentingnya bersilaturahmi, sehingga setiap muslim perlu meluangkan waktu untuk melaksanakan amal sohih yang memperkuat ukhuwah Islamiyah ini. Indahnya bersilaturahmi. Tapi apa yang terjadi kini? Silaturahmi ibarat barang langka, terutama di kota-kota besar yang modern. Silaturahmi telah terkontaminasi dampak globalisasi. Dampak globalisasi dalam wacana silaturahmi adalah perubahan perilaku masyarakat. Salah satunya adalah gaya hidup. Dampak negatif dari globalisasi terhadap gaya hidup adalah masyarakat cenderung bergaya hidup mewah. Sebagai contoh, gaya hidup yang diakibatkan dari menonton tayangan sinetron dan telenovela menjadikan kita berlomba-lomba untuk memperindah tampilan luar kita tanpa mempedulikan isi kantong yang lagi tidak bersahabat demi gaya hidup. Rela nongkrong berjam-jam di kafe atau tempat tongkrongan yang hip demi gaya hidup. Rela mengeluarkan uang seharga bekal 1 minggu untuk membela segelas kopi bermerek demi gaya hidup. Manusia disibukkan untuk berlomba-lomba memiliki gaya hidup seperti apa yang mereka bayangkan tanpa sadar akan realita, dan mengesampingkan pentingnya silaturahmi. Kita rela menghabiskan waktu berjam-jam di mal, berjalan-jalan melihat berbagai produk dari balik etalase, dibanding bertandang ke rumah saudara atau kerabat. Selain itu, berkembangnya sarana transportasi di era globalisasi juga mempunyai dampak negatif pada kegiatan silaturahmi.
Banyaknya orang yang memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum yang kumuh membuat padatnya arus lalu lintas. Jalanan macet karena kendaraan semrawut. Seseorang bisa malas beranjak dari rumah untuk bersilaturahmi ke tempat sanak saudaranya karena alasan macet. Dari Jubair bin Mut'im bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga pemutus silaturahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi di kota besar seperti ibu kota Jakarta, kemacetan selalu dijadikan alasan yang utama. Selain transportasi, komunikasi juga berperan penting dalam hal bersilaturahmi antar sesama muslim. Sesama muslim yang jaraknya berjauhan dapat berkomunikasi. Seseorang dapat berkomunikasi satu sama lain meski berada di belahan dunia yang berbeda dengan kemajuan teknologi melalui telepon seluler atau situs jejaring. Namun perkembangan alat komunikasi di era globalisasi ini juga memberikan kontribusi pada lunturnya silaturahmi. Seseorang dapat tidak menghadiri acara undangan karena cukup mengucapkan lewat SMS. Atau seseorang dapat absen dari kunjungan antar keluarga sebab cukup dengan telepon saja. Padahal selama kita tidak berhalangan hadir dan jarak antara kita dengan sanak saudara dan kerabat kita masih bisa ditempuh lewat jalan darat, maka menghadiri undangan adalah wajib hukumnya. Terlebih, kini nilai-nilai dan norma yang berlaku juga mulai bergeser. Akibat pengaruh teknologi dan budaya asing, nilai-nilai dalam kehidupan kemasyarakatan yang erat kaitannya dengan silaturahmi mulai pudar. Contohnya, dahulu setiap rukun warga masih menjunjung nilai kerukunan antar sesama tetangga dan gotong royong. Penyambung silaturahim yang hakiki bukanlah orang yang menyambung hubungan dengan kerabat, manakala mereka menyambungnya. Namun penyambung hakiki adalah orang yang jika hubungan kerabatnya diputus, maka ia akan menyambungnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr. Masih ingatkah ketika kita kecil dulu, tetangga kita pernah mengirimkan kue buatannya meski dalam rangka uji coba? Atau ingatkah orang tua kita dulu sering mengajak kita ke arisan atau pengajian sesama tetangga? Atau membuat acara makan bersama? Tapi kini manusia mulai hidup sendiri-sendiri dan lebih bersifat individual. Ibarat berlomba-lomba mempunyai pagar rumah yang menjulang tinggi, tetangga satu sama lain tidak saling kenal. Sehingga tidak ada lagi hubungan silaturahmi dengan sesama tetangga satu wilayah. Padahal, silaturahmi merupakan ibadah yang sangat agung, mudah, dan dijanjikan oleh Allah akan membawa berkah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bersilaturahim. Silaturahmi juga merupakan dalil dan tanda kedermawanan serta ketinggian akhlak seseorang. Terlebih lagi, silaturahmi dapat menyempurnakan rasa cinta dan interaksi sosial antar umat manusia. Maka dari itu, banyaknya pilihan dan kemudahan alat transportasi dan komunikasi seharusnya menambah rasa semangat kaum muslimin dalam hal silaturahmi atau silaturahim termasuk akhlak yang mulia. Silaturahmi dianjurkan dan diseru oleh Islam. Diperingatkan untuk tidak memutuskannya. Silaturahim memiliki berbagai konsekuensi yang harus dipenuhi seorang insan. Arti silaturahim secara umum adalah menghubungkan tali kekerabatan atau menghubungkan kasih sayang dengan cara saling berkunjung. Silaturahim bukan hanya diwujudkan dalam bentuk berkunjung ke rumah kerabat atau mengadakan arisan keluarga.
Namun ia memiliki makna yang lebih dalam dari itu. Dalam silaturahim, yang pertama adalah mendakwahi kerabat. Dalam Islam, kerabat mendapatkan prioritas utama untuk didakwahi. Allah Ta'ala memerintahkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam di awal masa dakwah beliau. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu, Muhammad, yang terdekat. Quran Surat Asy-Syura ayat 214. Dengan bahasa yang santun, ingatkanlah kerabat kita melalui siraman rohani yang bisa diletakkan di awal acara arisan atau pertemuan berkala keluarga. Silaturahmi memiliki banyak manfaat bagi setiap muslim. Selain mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat orang yang dikunjungi berbahagia. Menyenangkan malaikat, memanjangkan usia. Menambah banyak dan berkah rizkinya, serta memupuk rasa cinta kasih terhadap sesama, sehingga namanya akan tetap dikenang, seolah-olah seseorang itu tidak pernah mati.